Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. MotoGP musim ini akan dimulai dari Thailand dan ada shakedown testnya yang akan dimulai di Sepang. Tapi Honda memiliki agenda tersendiri yang bahkan tak mengajak rekan pabrikan senegaranya untuk bersama, yaitu Yamaha, untuk juga melakukan tes. Padahal kedua pabrikan itu sedang dalam kondisi yang sama di MotoGP. Honda curi start dan melakukan uji coba di sirkuit yang akan digunakan untuk balapan hari pertama musim 2025. Apa nih yang dibawa? Apakah Honda bawa terobosan untuk bisa kembali ke puncak? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Honda. Sambil menunggu uji coba kolektif yang dijadwalkan di Malaysia dari tanggal 5 sampai 7 Februari, yang didahului oleh shakedown dari tanggal 31 Januari hingga 2 Februari nanti, tim dari Jepang tersebut telah menyelenggarakan sesi uji coba private selama 2 hari. Jumat dan Sabtu adalah hari yang dipilih untuk memulai pengerjaan musim baru, yang akan dimulai pada tanggal 2 Maret mendatang dari sirkuit di Thailand. Ini juga akan menjadi lintasan tempat sesi uji coba kolektif kedua akan berlangsung pada tanggal 12 sampai 13 Februari. Menurut motorsport.com, absennya veteran Steven Bradl, pembalap penguji ketiga HRC, telah dipastikan. Sesuai dengan konsesi teknis, Honda akan dapat melanjutkan pengujian dimanapun yang diinginkan dan sebanyak yang diinginkan, sepanjang tahun, selama memenuhi batas maksimal 260 ban yang ditetapkan oleh Dorna. Dalam rangkaian tes ini, menandakan babak baru bagi Honda di MotoGP. Setelah musim 2024 yang sulit, merek asal Jepang ini memulai dengan mengandalkan duo berpengalaman untuk meluncurkan kembali ambisinya. Alex Espargaro sebagai test rider dan Romano Albesiano sebagai direktur teknis baru HRC. Hari pengujian ini juga menandai debut Romano Albesiano sebagai direktur teknis HRC. Dengan demikian, memperkuat kolaborasi yang bermanfaat antara pembalap Spanyol dan insinyur Italia yang telah menikmati kesuksesan besar di Aprilia. Saat Alex Espargaro memulai petualangan barunya bersama Honda dan kemitraan dengan Romano Albesiano menjanjikan inovasi teknis dan dinamika baru untuk tim. Aliansi strategis ini bisa menjadi katalis yang dibutuhkan Honda untuk mendapatkan kembali posisinya di antara para pemimpin MotoGP. Sirkuit internasional Chang dipilih Honda untuk sesi privat ini. Meski jarang digunakan untuk pengujian MotoGP, karena dikenal dengan suhu yang tinggi dan tuntutan fisiknya, Burira mewakili tantangan yang relevan untuk mengevaluasi kinerja dan daya tahan RC213V dalam kondisi ekstrim. Espargaro diperkirakan akan membalap bersama Takaki Nakagami minggu ini. Kemudian akan mengambil bagian dalam tes Sepang. Meskipun status konsesi berarti keempat pembalap Honda dapat berpartisipasi dalam shakedown test, tapi keinginan untuk menghemat ban mungkin diterapkan. Berarti nantinya kemungkinan hanya pembalap pemula Thailand Somkhet Chantra yang boleh turun ke lintasan Sepang menjelang uji coba resmi Malaysia. Pembalap pabrikan Honda HRC, Joan Mir dan Luca Marini dipastikan akan melewatkan sebagian sesi shakedown test karena peluncuran tim mereka akan berlangsung di Indonesia pada tanggal 1 Februari bersamaan dengan hari kedua tes. Nah, sebelumnya, Puig mengharapkan kedatangan Alex Espargaro akan seperti kedatangan Pedrosa di KTM. Memang, kedatangan Alex Espargaro di Honda sebagai test rider membangkitkan minat besar di pedok MotoGP. Direktur tim resmi Honda Racing Corporation, Alberto Puig, berbicara tentang kualitas dan peran yang akan dimainkan pembalap Spanyol itu dalam pengembangan RC213V. Dengan mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh mantan pembalapnya, Dani Pedrosa di KTM. Yang sayangnya, dulu dia merasa tidak pantas untuk tetap berada dalam jajaran pabrikan Honda. Sebagai pembalap penguji Honda, Alex Espargaro mewakili posisi strategis yang besar, menurut kepala tim pabrikan merek Tokyo itu, Alberto Puig. Dengan segudang pengalaman yang didapat di Aprilia dan musim 2024 di mana dia rutin memperebutkan podium, Espargaro dipandang sebagai elemen berharga dalam pengembangan sepeda motor. Puig menekankan pentingnya pengalaman pengendara, termasuk feedbacknya detail pada motornya. Dia adalah pria dengan banyak pengalaman dan dia sangat jelas dalam komentarnya tentang motornya. Dan berasal dari merek besar yang dengannya dia telah mengumpulkan hasil yang sangat bagus.
Visi Espargaro yang bertahun-tahun berkompetisi di level tertinggi merupakan modal untuk meningkatkan performa Honda. Puig menambahkan, pengemudi seperti dia akan membawa banyak ide. Soal kecepatan Espargaro di lintasan, Puig menilai hal itu sebagai faktor penentu keberhasilan tes. Ini sangat penting karena pada hari Minggu di Montmello, pada balapan terakhir musim ini, dia berjuang untuk podium. Untuk menguji komponen dengan benar, Anda harus cepat. Menurut Puig, hal utama selama pengujian adalah mengevaluasi potensi suku cadang baru dengan mengukur kemampuan dalam memberikan kecepatan dan kinerja. Anda membutuhkan pembalap yang mampu mencapai batasnya. Dan itulah yang terjadi pada Alex Espargaro. Tentang Espargaro, saat ini yang malah menjadi pembalap tercepat di tes kemarin, Puig mengatakan bahwa ini sangat penting. Tapi hal ini juga terjadi di merek apapun. Mengutip contoh Dani Pedrosa di KTM, di mana dia terkadang melampaui pembalap resmi dalam hal kecepatan. Ini mungkin terasa tidak nyaman bagi pengemudi reguler, tapi dalam jangka menengah dan panjang, ini positif. Karena memungkinkan Anda untuk berkembang. Kami melihatnya pada Dani Pedrosa ketika dia tiba sebagai test rider di KTM. Menurut Puig, kehadiran test rider yang mampu melampaui batas sangat penting untuk mendongkrak daya saing. Ketika salah satu pembalap penguji yang mengambil bagian dalam balapan atau wildcard, dia harus mencoba memberi tekanan pada yang lain. Ini balapan, semua orang harus menerimanya. Sebelumnya, Puig juga menyatakan bahwa Honda tidak sabar menunggu hingga 2027 untuk melangkah di MotoGP. Honda sedang mengalami salah satu kemerosotan terburuk dalam sejarah Grand Prix-nya setelah mencatat 3 musim tanpa kemenangan dalam 5 tahun terakhir. Dia finish terakhir di klasmen konstruktor pada tahun 2024 dengan hanya 75 poin. Sementara pembalap teratasnya di klasmen, Johan Zarco dari LCR, berada di posisi ke-17. Dengan adanya perubahan regulasi besar yang akan terjadi pada tahun 2027, dengan diperkenalkannya mesin 850cc, secara luas diperkirakan bahwa Honda akan mengalokasikan semua sumber dayanya ke proyek tersebut di tengah perjuangannya saat ini. Namun, dalam wawancara dengan Autosport, Puig mengatakan ini bukan pilihan bagi Honda saat ini. Honda akan selalu menemukan cara untuk membuat sepeda melaju lebih cepat dan lebih cepat lagi. Katanya, menanggapi pertanyaan tentang aturan tahun 2027. Dengan kontrol yang lebih sedikit, dengan perangkat yang lebih sedikit, itu tidak jadi masalah. Sulit untuk menjawab pertanyaan ini saat ini. Tapi Honda tidak sabar menunggu hingga 2027 untuk mengambil langkah. Dan itulah mengapa saya harus memikirkan tahun depan. Langkah pertama Honda adalah tentang restrukturisasi personel dalam beberapa bulan terakhir. Yang paling menonjol adalah perekrutan mantan kepala teknis Aprilia, Romano Albesiano, untuk mengepalai kepala pengembangan sepeda motor. Terkait hal ini, Puig berkata, satu-satunya strategi yang telah kami tetapkan untuk diri kami sendiri saat ini adalah meningkatkan motor. Itulah titik awalnya. Dan untuk mencapainya, Honda mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya dan teknologinya. Saya tidak hanya berbicara tentang sumber daya keuangan, tapi juga sumber daya manusia. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk merekrut Romano Albesiano. Hal pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan motornya. Tidak ada rencana pasti. Kami melakukan segalanya yang kami bisa hari demi hari karena kami sadar bahwa level kami belum seperti yang seharusnya. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek MotoGP dan Formula One di Honda telah berada di bawah bendera HRC, yang menurut Puig merupakan sesuatu yang coba dimanfaatkan oleh divisi roda 2 tersebut. Saya pikir penting untuk mengklarifikasi sesuatu. Honda memang menang di Formula One, tapi mobil dan sepeda motor bukanlah hal yang sama. Honda memasok mesinnya, tapi Red Bull memiliki tim fantastis yang mendesain mobilnya. Di MotoGP, Honda mengurusi seluruh sepeda motor. Konsepnya berbeda, tapi keduanya berada di bawah naungan HRC. Kami mencoba memanfaatkan sumber daya yang ditawarkan F1 kepada kami. Itulah sesuatu yang mulai kami coba untuk hubungkan. Wah, kalau Honda bekerja sama dengan Red Bull di F1, plus Romano Albesiano, plus 2 tambahan test rider, kira-kira bisa nggak Honda gacor di tahun 2025 dan 2026? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.